Shalom sahabat JFY Ministry, jumpa lagi dengan saya Pendeta Natali dan kita akan masuk ke dalam renungan saat ini yang terambil dari Kejadian 7 ayat 1, satu ayat saja. Judul perikopnya adalah air bah. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya air bah, tapi saat ini saya tidak membahas tentang peristiwa air bah, tapi satu yang saya kagum bahwa firman Tuhan kepada Nuh katakan, masuklah ke dalam batra itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Zaman ini zaman yang jahat. Karena firman Tuhan mencatat dunia makin hari makin jahat. Ya, zaman ini zaman yang jahat. Zaman sekarang kita hidup ini adalah semakin jahat. Ya, kenakalan anak-anak dulu dengan anak sekarang beda, ya. Kenakalan anak-anak dulu masih bisa ditolerir, tapi kalau kenakalan anak-anak sekarang, ya, pergaulan bebas, narkotika dan macam-macam lagi, ya, sudah menyentuh anak-anak di usia remaja, ya, mereka sudah seks bebas, ya, sudah banyak hal, ya, bahkan anak SMP saja kalau kita melihat atau mendengar berita-berita kriminalisasi terjadi di mana-mana. Anak SMP saja sudah bisa melakukan hubungan seks bebas. Anak SMP berapa sih usianya, ya? Masih sangat muda. Tapi mereka sudah bisa seperti itu. Sudah merokok, ya, sudah narkotika, sudah macam-macam kenakalan sekarang. Begitu pula juga dengan kaum pria, kaum bapak. Sekarang semakin sering kita dengar tentang perselingkuhan, ya, tentang perceraian, ya, tentang KDRT, ya, semakin marak kejahatan di dunia ini. Begitu pula dengan kaum ibu, ya, ibu-ibu juga ada yang selingkuh, ya toh. Ada juga yang KDRT kepada suaminya. Jadi bukan hanya suami yang KDRT kepada istri, tapi ada juga istri yang KDRT kepada suami. Zaman ini jahat. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sangat amat jahat, yang tidak kompromi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, satu hal yang saya kagumi di sini adalah Tuhan sendiri katakan bahwa Nuh adalah orang yang dilihat benar di hadapan Tuhan. Tuhan memandang Nuh sebagai seorang yang benar pada zaman itu, pada zaman hidup Nuh. Dari sekian banyak orang yang ada, ya, penduduk yang ada, hanya Nuh yang Tuhan lihat sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Maka tidak heran Nuh lah yang bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Nuh menangkap pesan Tuhan. Nuh menangkap perintah Tuhan bahwa dia harus membuat bahtera sebelum air bah itu terjadi, ya. Sebelum air bah melanda bumi. Nah, yang kita lihat di sini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, pasti dia bisa menangkap pesan Tuhan. Pasti dia bisa menangkap maunya Tuhan. Dan yang kedua, dia bisa menjadi pelaksana kehendak Tuhan, ya. Kita melihat bagaimana Nuh taat kepada perintah Tuhan. Dia melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, sekalipun pada saat itu tidak ada tanda-tanda bahwa akan terjadi air bah.
Bahkan orang di sekeliling pun menganggap Nuh menjadi orang yang aneh. Karena di masa-masa yang tidak ada tanda-tanda akan terjadi air baku, si Nuh sibuk membuat bahtera. Ya. Nah, Nuh tidak peduli dengan apa yang orang nilai tentang dirinya. Dia seorang yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi hidupnya adalah karena perkataan firman Tuhan. Nah, Tuhan memandang Nuh sebagai seorang yang benar di zaman itu. Itu sebabnya Nuh yang dipilih Tuhan untuk disampaikan kehendak Tuhan, ya, supaya kehendak Tuhan itu sampai, maksud Tuhan itu sampai, rencana Tuhan itu sampai kepada Nuh, ya. Dan kita sama-sama tahu akhir kisah daripada air bah ini adalah yang selamat adalah mereka yang masuk di dalam bahtera yang dibuat oleh Nuh atas tuntunan Tuhan, atas perintah Tuhan. Jadi Nuh dan sekeluarganya lah yang selamat. Nuh, istri, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya. Juga dengan hewan-hewan yang Tuhan perintahkan untuk dibawa masuk ke dalam bahtera itu. Nah, ini yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah dilihat Tuhan sebagai orang benar? Yang benar-benar, ya, yang sungguh-sungguh benar. Apakah Tuhan sudah memandang kita sedemikian, ya? Kalau Tuhan sudah memandang kita sebagai seorang yang sungguh-sungguh benar, mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena apa yang Tuhan mau sampai kepada kita, kita pasti bisa menangkap pesan Tuhan. Kita akan mendapatkan pewahyuan yang daripada Tuhan. Itulah yang terjadi kepada orang-orang benar. Mari saat ini, ya, saya mengajak kita mengerjakan kebenaran itu. Kita memang sudah dibenarkan lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya. Di kayu salib dia mati untuk membenarkan kita, ya. Kita orang yang beruntung. Tapi Tuhan juga mau supaya kita mempertahankan kebenaran itu, mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima dengan gratis. Sekalipun nyawa taruhannya nyawa Tuhan Yesus sendiri. Dan dia bukan sekedar mati, dia bahkan sudah bangkit, ya. Pada hari ketiga dia bangkit, bahkan sekarang dia ada di sorga, ya. Dan saat ini adalah saat zaman di mana Roh Kudus bekerja. Karena waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kuduslah yang dicurahkan kepada setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, ya, dan Roh Kudus menjadi penolong dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mempertahankan kebenaran supaya kita menjadi orang-orang yang dilihat benar di zaman kita hidup, ya, di tengah-tengah dunia yang kacau ini. Tapi biarlah Tuhan masih bisa menemukan orang-orang yang sungguh-sungguh benar, mempertahankan kebenaran di hadapan Tuhan, supaya sampai pesan Tuhan kepada dunia ini lewat kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk renungan saat ini. Tuhan, mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus untuk terus mempertahankan kebenaran yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami rindu kami menjadi orang-orang yang terus benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat bahwa kami adalah orang-orang yang menangkap pewahyuan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah setiap kami yang mendengarkan kebenaran yang singkat ini, tapi biarlah Roh Kudus terus memberikan pengertian lebih dalam lagi bagi setiap yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat JV Ministry, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.